Oke, menyambungkan materi selanjutnya dari pertemuan pertama yang belum menggunakan video. Jadi hari ini kita akan melanjutkannya, dimana 4 poin dari mekanika kuantum ya. Jadi kan kalau kita belajar kuantum di sini, terus ada klasik di sini. Nah, kita bikin perbedaan lah biar kelihatan gitu ya. Jadi kayak kuantum itu pertama itu adanya kuantisasi energi gitu ya. Kalau klasik itu terus tidak ada kuantisasi, berarti bersifat kontinu ya. Kontinu ya. Jadi misalnya kayak misalnya perbedaannya misalnya kayak ini daerah yang di sini terus dari yang di sini kita mau ke atas sini misalnya, berarti kan harus ada tangga-tangga begitu. Maksudnya kuantisasi itu seperti itu, artinya tidak sama rata dari sini kira-kira naik berapa gitu, terus dari sini ke sini berapa, terus kalau dari sini ke sini ke berapa. Jadi tiap tangga itu punya nilai sendiri, jadi ada kuantisasi. Jadi banyaknya energi atau banyaknya kekuatan yang kita perlukan untuk naik satu tangga ke tangga lainnya itu harus seperti apa. Kalau di klasik kan kalau mau naik ke atas itu ya udah kecepatannya dari bawah ke atas seberapa ya udah itu aja, atau kalau mau menggelinding suatu bola dari atas ke bawah berapa saja gitu. Jadi kontinu nilainya. Kadang kalau misalnya kalau kita hitung dari kecepatan, mungkin kalau di daerah sini mungkin kecepatannya lebih cepat, kalau di sini lebih lambat, tapi intinya nilainya mirip-mirip lah, tidak mungkin ada selisih yang begitu jauh, sedangkan di sini pasti ada selisih-selisihnya seperti itu ya. Oke. Atau lebih ke kayak bagaimana ya, misalnya begini bisa ya, kalau misalnya dalam satu kotak berarti kebolehjadiannya tuh semua tempat di sini tuh bisa ketemu, sedangkan kalau di kuantum itu kebolehjadiannya tuh agak aneh. Jadi ini nanti dibahasnya setelah aja deh, ini nggak usah. Oke, yang kedua itu distribusi. Nah, ini baru masuk kebolehjadian yang aneh. Nah, kalau ini ini 1, ini 2, itu distribusi kebolehjadiannya itu normal, artinya di semua tempat sama gitu, kayak tadi yang saya gambar. Misalnya di sini ya, misalnya di sini gitu, di sini kemungkinan ditemukannya elektron misalnya, jadi kemungkinan di sini sama dengan yang di sini sama yang di sini, jadi semua sama rata karena energinya kontinu dan kebolehjadiannya itu normal gitu, tidak aneh gitu. Nah, distribusi kebolehjadiannya aneh itu maksudnya seperti apa? Jadi kemarin saya bahas yang kuantum dulu. Yang kemarin kita belajar tentang penurunan persamaan Schrödinger untuk beberapa sistem, yang sistem 1 partikel, 2 partikel, 3 partikel, kemudian sistem atom hidrogen, dan ada banyak sistem lainnya. Jadi kalau di dalam kuantum tuh tujuan kita cuman untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger, misalnya gitu ya, bukan misalnya ya, maksudnya itu. Jadi kita yang menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk setiap sistem. Oke, jadi solusinya itu ada berapa? Ada 2 ya. Solusinya itu fungsi gelombang dan energi ya. Nah,
kemarin kita belajar yang satu partikel. Untuk sistem satu partikel itu kita temukan bahwa kebolehjadiannya itu untuk N1, untuk N sama dengan 1 gambarnya segini, kebolehjadian ya. Energinya gini ya. Tuh. Terus kalau N sama dengan 2, kebolehjadiannya jadi begini terus ke bawah gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah penggambaran, ini adalah penggambaran fungsi gelombangnya. Ya, fungsi gelombang untuk sistem satu partikel gambarnya seperti ini. Nah, untuk rapat kebolehjadiannya itu kan rumusnya kan psi kuadrat ya. Jadi kalau N sama dengan 2 berarti N sama dengan 1, mohon maaf, N sama dengan 1 berarti rapat kebolehjadiannya ya begitu. Untuk N sama dengan 2, oke. Untuk N sama dengan 2 itu si itunya nggak turun ya, jadi begitu. Maaf, ini harus rata. Oke, seperti itu. Nah, rapat kebolehjadiannya itu psi kuadrat atau bisanya itu probabilitas sama dengan integral dari 0 sampai sekian. Saya taruh tanda panah sama dengan psi dikuadratkan dx, misalnya untuk satu partikel gitu ya, dx ini sama dengan 2. Misalnya saya ingin cari tahu untuk N sama dengan 1 sampai berapapun terserah. Misalnya ini kan udah ya, penyelesaiannya kan seperti ini. Nah, untuk N sama dengan 1 saya pengen nyari tahu rapat kebolehjadian untuk partikel si 1 tadi gitu ya. Untuk N sama dengan 1 artinya itu tingkat energi yang pertama gitu ya. Jadi untuk ini kan dari 0 sampai 1 misalnya ya. Jadi kalau untuk A sama dengan 1/2, jadi panjangnya setengah gitu ya. Jadi kita mau cari tahu rapat kebolehjadian ketika dia di setengah gitu ya, setengah dari ketika 2 ini dipisah jadi setengah, berarti kan probabilitasnya sama dengan integral 0 sampai setengah psi dikuadratkan dx ya. Itu sama dengan setengah, 0,5. Artinya kebolehjadian sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama, karena kan bangunnya kan sama gitu ya, sama rata lah bangunannya gitu. Nah, kalau untuk A-nya itu 1/4, artinya saya bagi 4 ya, di sini saya bagi ini udah setengah, terus di sini ada setengah, itu saya bagi 2 lagi, begitu ya. Jadi saya bagi 4, masalahnya begitu ya. Ya, 1/4 itu nilai probabilitasnya itu kan harusnya itu 0 1 ke 1/4 psi kuadrat dx, itu nilainya itu ada yang kurang dari 0,25. Artinya begini, ini setengah, terus saya bagi 1/4 lagi, jadi setengah dari setengah gitu ya. Jadi ternyata di bagian sebelah sini itu kurang dari minus 0,25. Kenapa? Karena dia tidak sama rata kayak, maaf ya, dia tidak sama rata kayak ini. Jadi kalau ini dibagi 2, ini sama, bagi 4 sama gitu ya, bagi setengahnya lagi sama gitu ya. Maaf, ini tetap sama kan, gambar saya agak ngaco gitu ya.
agak tidak sama rata, tapi di sini sama sini sama, terus di sini setengah-setengah ini sama gitu ya. Jadi normal, distribusinya normal untuk klasik. Kalau kuantum aneh, kenapa aneh? Karena gini, semakin ke kiri dan ke kanan atau ke tepian gitu ya, dia aneh. Artinya harusnya di sini harus sama dengan di sini kan, harusnya. Tapi dia tidak sama. Nah, lebih kalau misalnya 1/8 potong lagi, di sini lebih sedikit dari di sini. Jadi ada bagian yang kurang dari 0,25, ada yang sama dengan 0,25 atau lebih gitu. Jadi itulah mengapa untuk kuantum itu yang poin kedua selain kuantisasi energi. Ini energi ya, klasik. Itu tidak ada distribusi keberjadiannya tuh aneh. Aneh kenapa? Karena tiba-tiba pas dibagi-bagi semakin ke tepian kok semakin kemungkinannya kecil seperti itu. Oke, nah kita lanjut poin selanjutnya. Poin selanjutnya untuk sebentar. Poin selanjutnya untuk kuantum dan klasik. Ya, yang ketiga itu adanya interaksi gelombang. Kalau di kuantum ya, adanya interaksi gelombang. Adanya interaksi gelombang, maksudnya ada gelombang yang menghasilkan dua interaksi yang berbeda seperti itu. Kalau yang klasik gelombang itu sama saja lah, atau gimana ya, gelombang itu ya seperti panjang gelombang atau radio elektromagnetik yang dianggap sama saja gitu. Jadi dia adalah jenis yang sama gitu. Jadi adanya interaksi gelombang. Kalau di sini tidak ada lah, biar lebih mengerti. Tidak ada interaksi gelombang. Nah, untuk yang kuantum yang saya jelaskan gitu ya. Jadi untuk kuantum itu adanya interaksi gelombang yang dilakukan oleh Davison dan Germer ya. Kemudian kalau klasik itu tidak ada gelombang interaksi gelombang. Jadi gelombang jalan ya kayak gelombang saja, seperti itu. Tidak ada, ketika ketemu tidak ada saling menguatkan atau melemahkan seperti itu ya. Jadi di sini eksperimennya Davison dan Germer itu kan ada dua lubang di sini ya. Terus ada layar di belakangnya. Nah, ketika sinar diarahkan ke lubang ini, ternyata pas sampai layarnya itu ada 3 daerah. Ada daerah terang, gelap, dan terang. Jadi artinya ketika suatu gelombang itu saling menguatkan, maka akan muncul titik terang. Maksudnya keterangan itu sangat kelihatan gitulah ya. Kalau gelombang itu saling meniadakan, berarti yang kita temukan adalah titik gelap. Artinya tidak ada cahaya di situ. Misalnya kan cahaya bisa dibilang sebagai gelombang gitu. Jadi adanya interaksi, atau lebih ke istilah kuantum itu saling menguatkan dan meniadakan. Jadi kalau misalnya contoh gitu ya, saling menguatkan itu kan kayak misalnya gelombangnya kan begini gitu ya. Nah, ketika saling menguatkan kan kalau arahnya sama, berarti nanti dia naik 2 kali lipat dari yang seharusnya seperti itu. Kalau dia meniadakan, ini yang menguatkan. Nah, kalau yang meniadakan kan misalnya yang garis pertama begini ya, terus kalau meniadakan berarti dia begini gitu kan. Berarti saling meniadakan artinya saling membuat si gelombang itu menjadi hilang. Karena kan kalau plus minus kan meniadakan ya, artinya dapatnya 0. Jadi gelombangnya tidak saling bertambah, tapi dia akan menghilang karena yang satunya sesuai arah, yang lainnya berlawanan arah, sehingga hasilnya itu akan gelombangnya hilang, istilahnya gitu ya. Kalau tidak hilang kan nanti kalau di sistem pembentukan molekul itu kan, kalau yang menguatkan dia membentuk orbital sigma pi. Kalau yang meniadakan kan dia elektronnya kan orbital molekulnya kan sigma pi, anti ikatan gitu ya. Jadi dia terpisah atau
tidak menggabungkan diri seperti itu. Nah, untuk klasik tidak ada interaksi gelombang. Nah, yang terakhir yang sangat sering ditemui di dalam dunia perkuantuman itu adalah istilah tunneling ya. Kalau di kuantum itu adalah ini klasik ada istilah tunneling dan atau istilah yang biasanya itu ini adanya istilahnya itu tunneling ya, kalau tidak salah L-nya 2 apa 1 terserah lah. Jadi terobosan, artinya terobosan. Kalau ini tidak ada terobosan. Kan bedanya di situ, tapi harus mengerti konsep ya. Jadi kayak misalnya interaksi gelombang maksudnya seperti apa, terus kuantisasi itu seperti apa, atau yang tadi yang kedua itu kebulajarian yang aneh seperti apa. Jadi tidak ada tunneling. Ya, correct me if I'm wrong for the spelling ya. Kalau nggak L-nya 2 atau L-nya 1, N-nya 1, seperti itulah. Jadi maksudnya itu kalau tidak salah tunnelnya L-nya 1 ya. Ya nantilah kalau saya salah nulis dikoreksi lagi lah tunneling ya. Tunnel gitu ya, tunneling. Jadi ada terobosan. Maksudnya begini, kalau di klasik kalau kita kasih misalnya satu kotak begitu ya. Terus di sini energi di sini dan di sini kan lebih besar dari yang di dalam ini ya, karena kan dia kan lembah gitu ya, kayak wadah yang bersambungan dengan teman-temannya tapi dia dari dalam. Jadi si elektron atau sesuatu yang di dalam ini itu dia tidak boleh keluar dari sini, tidak boleh ada ya. Jadi beneran kosong begitu, artinya setelah dinding ini ke sebelah kiri dan kanan itu tidak boleh ada yang namanya partikel. Kalau klasik ngomongnya seperti itu, tapi dalam kenyataannya ternyata kan kalau di klasik itu kan menggunakan dasar Newton, F sama dengan ma. Jadi kalau tidak ada force atau gaya di sini, jadi di barrier atau di apa sih bahasanya, dihalangi begitu dengan satu dinding, kalau keluar dari dinding itu tidak mungkin ada, seperti itu ya. Nah, kalau di kuantum nanti setelah ini saya kasih ilustrasinya, itu benar-benar ada kayak misalnya di sini ada elektron di sini, tiba-tiba muncul di sini gitu. Artinya dia pecahan kecil dari misalnya di sini ada banyak gitu, ada sekitar satu gerombolan banyak gitu ya, begini lah. Pas sampai sini dia ada muncul dikit gitu. Atau kalau di sini dia muncul gitu, di sini bisa terobos gitu. Jadi dinding barrier ini kayaknya ada pori yang melepaskan elektron yang mungkin lah gitu, kayak seolah-olah seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti berikut. Nah, jadi di situ akan terlihat bahwa di ilustrasi tersebut nanti bisa dilihat bagaimana si elektron itu pas dia lewat dari sini tuh ada dia sedikit gitu aja yang keluar. Jadi ada terobosan, jadi dia bisa di sini. Terserah dia sih mau kemana. Intinya ada terobosan, jadi tiba-tiba dinding itu yang katanya klasik tidak boleh ditembus gitu ya, setebal apapun. Dan saya bikinnya gambar sama kayak ini sebelah. Itu pasti muncul gitu. Pasti si elektronnya agak menerobos seperti itu. Nah, ilustrasinya akan kalian lihat seperti berikut. Ya, ini yang disebut tunneling. Jadi di sebelah kiri adalah partikel ya yang ada di sistem, dan ketika dia kena si barrier yang putih itu ada bulatan kecil yang menembus di sebelah kanan yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini yang disebut namanya itu adalah tunneling. Seperti itu ilustrasi